Pengawal tingkat dewa. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Like, subscribe dan share channel ini. Bab 8. Spons versus Plat Baja. Analisis karakter majikan. Mengki adalah gadis yang sengaja, jujur, berpikiran terbuka, lidah beracun, mungil tetapi tidak mau kalah. Selain itu, dia sangat serius dan memperlakukan semua hal dalam hidupnya. Dia mengambil istirahat serius ketika dia beristirahat. Dan tawaran balik yang serius ketika dia melakukan tawar-menawar. Dia bekerja keras di tempat kerja. Suka menyanyi. Dan menyukai panggung. Dia telah naik ke tingkat yang hampir obsesif. Di bawah panggung, Danu mencatat analisis dalam benaknya. Sehingga cocok dengan kepribadian Mengki dan memberikan keamanan yang lebih cocok. Ayah pernah berkata bahwa pengawal terbaik bukanlah pelat baja. Bukan lelaki tangguh yang bisa memblokir semua bahaya ribuan mil jauhnya. Tetapi spons yang bisa muat di tubuh majikan dan membungkusnya. Sehingga semua guncangan tidak terlihat. Setelah majikan menyelesaikan keamanan, saya merasa Anda tidak melakukan apa-apa. Mengapa saya harus memberi Anda uang? Ini yang terbaik. Tetapi baja kadang-kadang lebih menyenangkan daripada spons. Setidaknya terlihat lebih dingin. Seorang gadis berjalan ke panggung dengan pengawal baja dalam putaran kiri kanan. Tingginya 172 dan memiliki bokong yang gemuk dan gemuk dari wanita Eropa dan Amerika. Jelas orang Asia. Dia kecoklatan. Rambut pendeknya berwarna merah darah. Rias wajahnya cantik dan berlebihan. Dan dia harus menjadi cantik setelah melepas make up. Saya melihat beberapa tanda operasi kosmetik. Adikku sangat cemas. Final belum dimulai. Apakah ini membuatku kecanduan kejuaraan? Air mata yang kusentuh tentang adik perempuan itu hampir jatuh. Kata gadis itu tegas. Teh hijau. Jangan anggap itu baik. Aku tidak ingat punya saudara seperti kamu. Panggungnya untuk kita berdua. Pertunjukannya untuk penonton. Coba Fenway sebelumnya. Ini bertanggung jawab untuk penonton. Mengki melihat teh hijau seluruh orang secara otomatis pergi ke keadaan yang buruk. Memakai sepatu dan melompat dari panggung ke halaman. Sister Screaming sepertinya adalah teh hijau. Dan aku ingin datang. Siapa kakakku? Orang tua yang memulai debutnya 4 tahun yang lalu. Bahkan kaisar film terkenal Liang Jun membungkuk di bawah Rocky 13-mu. Ngomong-ngomong, aku lupa waktu itu Irwan tampaknya sudah memiliki seorang istri dan anak-anak. Bukankah itu baik? Kalau begitu, saudari, bukankah kamu menjadi junior? Bagaimana kamu menulis di koran pada waktu itu? Jam tangan junior wanita paling indah dalam sejarah. Dengarkan. Ketika junior begitu tinggi, kami bagaimana junior bisa membandingkan? Teh hijau tertawa dan diejek dengan sengaja. Staf di sekitarnya melintas jauh tanpa khawatir. Mereka telah melihat lebih banyak intrik di antara bintang-bintang. Tetapi mereka benar-benar tidak berharap bahwa Mengki, yang memiliki separuh kepalanya dalam teh hijau pendek, berani meludah langsung ke wajah teh hijau. Kamu hanya seorang junior. Dan keluargamu semuanya junior. Aku keluar sendiri selangkah demi selangkah hari ini. Seperti apa dirimu? Dari kepala sampai ujung kaki. Ibu memberikannya. Peta navigasi dari seluruh lembaga operasi plastik Korea. Kinan memarahi orang. Tetapi tidak terlihat seperti Kinan. Galak. Seperti kalimat. Kamu. Beraninya kau menyemprotku. Beruang aneh. Pukul aku. Wajah teh hijau berubah hijau.
Menggeram dengan marah. Pengawal hitam. Yang berdiri di belakang teh hijau. Berdiri hingga 2 meter. Dan menampar seperti kipas dan menggambar di wajah kecil Mengki. Mengki bertengkar dan kembali bertengkar. Aku belum pernah melakukannya. Apalagi hal yang seperti monster. Pada saat itu, dia sangat takut sehingga dia berdiri diam dan menutup matanya secara naluriah. Namun, pada saat dipukul, tangan kecil Mengki ditarik mundur. Dan seluruh orang mundur seolah-olah tidak ada tulang. Dan jatuh ke lengan dalam. Bintang besar saya. Melihat seseorang menampar Anda di masa depan. Dapatkah Anda bersembunyi? Itu benar-benar mengejutkan saya. Dan kepala saya bisa terbang. Pelukan Danu masih begitu hangat. Seperti pelabuhan terlindung. Bersembunyi di dalamnya. Topan kelas 10 tidak takut. Pengawal besar saya. Melihat seseorang memukul saya di masa depan. Dapatkah saya mengganggu Anda untuk menembak dengan cepat? Benar-benar memukul. Anda akan dikeluarkan dengan benar. Mengki tidak tahu apakah dia takut untuk memerah atau ditahan oleh pria di depan detak jantung. Dibantah dengan tenang. Pria kulit hitam telah kehilangan langkah dan telah dikritik oleh jam tangan wanita teh hijau. Ngomong-ngomong, saya juga pengawal yang lahir di American Professional Wrestling League. Bagaimana saya bisa dipermalukan oleh pengawal Asia sekecil itu? Dia segera melepas jas yang hampir robek. Dan merobek baju senior dengan tangan kosong. Memperlihatkan otot seperti monster. Pria berkulit hitam dengan tinggi 200 cm ini disebut beruang aneh di tanah gulat. Dan otot-otot dada lebih besar dari 39 F. Orang tidak bisa tidak ingin bermain mosaik pada 2 titik itu. Beruang aneh yang meraung itu memukul lurus dan melambai ke arah mereka seperti pengemudi pile. Tetapi berhenti di udara sebelum mengenai target. Kenapa kamu berhenti? Sia-sia. Seru teh hijau. Tapi itu bukan karena hati nurani Ilyas yang menemukan bahwa dia berhenti. Tetapi bahwa dia memegang kesunyian Mengki dengan satu tangan. Tetapi hanya mengangkat tangan besarnya dengan satu jari. Ini adalah pertama kalinya beruang aneh bertemu lawan seperti itu. Otot-otot di lengannya bengkak dan otot-ototnya bengkak. Tetapi dia tidak bisa mendorong jari-jarinya ke depan selama setengah menit. Kamu menang. Mundurlah untuk menghindari cedera. Danu dengan lembut mendorong Mengki mundur 1 meter. Menjauhkan jari-jarinya. Dan mengakhiri konfrontasi. Ketika dia berbalik. Yang dia lihat adalah sepasang gadis berkulit gelap. Tidak. Itu seharusnya dikatakan sebagai otot dada. Meskipun Danu, yang tingginya 175 cm, juga seorang pria berotot. Ia masih tubuh yang indah dan kurus. Seperti pekerja kantor biasa tanpa melepas kemejanya. Teman. Itu adalah hal biasa bagi wanita untuk menggerakkan mulut mereka. Jangan lakukan itu. Apakah Anda akan menjadi sepasang pengawal yang bisa mengembangkan diri? Danu berbicara di depan PCS beruang aneh itu. Dan otot dada yang memantul seperti berkata lagi. Sialan pamanmu. Beruang aneh itu tidak memegangi wanita itu. Dan dia tanpa ampun kepada Danu. Dan sekali lagi melambaikan tangan besi dan menggedor langsung ke kepala Danu. Tetapi hanya sesaat. Mata Danu tiba-tiba berubah. Dan niat membunuh bahkan membuatnya memiliki kepala dengan kepala yang aneh. Danu berdiri menyamping dengan kecepatan yang tak terlihat. Tinju lurus dari pinggang hanya bergerak sejauh seperempat jarak dan mengenai perut beruang aneh itu. Semua orang di tempat itu terpana. Beruang aneh seberat 230 pound ditembak 2 meter oleh Danu. Meskipun ia tidak jatuh. Beruang aneh itu mundur 2 langkah setelah mendarat untuk menghentikan penurunan. Chun Jin.
Kekuatan unik dalam Chinese Wing Chun Boxing. Menghasilkan kekuatan ledakan instan yang kuat dalam jarak serangan yang sangat singkat. Disinilah bintang tinju internasional Norris menjadi populer di rumah dan di luar negeri. Tetapi bahkan jika Norris masih hidup, dia tidak bisa membuat pukulan seperti itu. Kekuatan inci Danu mencapai 60 otot dan 14 sendi di seluruh tubuh. 37 ligamen terlibat dalam kekuatan. Dan bahkan meninggalkan tinju di lempengan besi. Jika kepalan tangan diubah menjadi tindik lurus, beruang aneh tidak memiliki kesempatan untuk terbang keluar dan langsung menghadapinya. Beruang aneh yang kuat itu tenang. Oh. Raungan. Si ganas ingin bertarung lagi. Tetapi hanya 2 langkah ke depan. Segera berlutut di tanah dalam warna hitam. Bahkan meludah makan malam tadi malam keluarlah. Betapa menjijikkan dan menjijikkannya adegan itu. Tentu saja. Aku masih agak tidak nyaman. Danu mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan postur berdiri normal. Membunuh di medan perang terlalu lama. Ia telah terbiasa membunuh dirinya sendiri. Meskipun pukulan barusan memiliki kendali sendiri, ia masih tidak bisa membantu tetapi melebihi batas yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, kebugaran fisik beruang itu luar biasa. Kalau tidak orang ini sudah mati. Danu. Pada saat ini, Barry dan Kinan juga tiba. Tepat ketika mereka melihat perkelahian. Kinan meraung keras. Dan telapak tangannya menyentuh punggungnya. Barry melihatnya. Yang disembunyikan. Pistol. Tetapi veteran yang tidak ia gerakan. Beruang aneh ditangkap oleh Danu sebentar. Dan itu tidak cukup cepat untuk menunjukkan kepada orang-orang apa yang dia lakukan. Wajah teh hijau, yang harganya lebih dari 300.000 yuan, telah mengeras menjadi ekspresi yang sangat berlebihan. Yang membuat orang bertanya-tanya apakah dia telah memakai terlalu banyak tulang dan menyebabkan dagunya rontok seperti biasa. Beruang aneh itu tidak mati. Tetapi wajahnya yang hitam pucat pasi. Dan dia berlutut selama 10 menit sebelum berdiri lagi. Panitia juga tiba dengan cepat. Dan Kuai Hua menjadi mediator. Setelah datang ke ruang belakang panggung, Kuai Zuihua mendengarkan seluk-beluk insiden tersebut. Setelah kalimat di kedua sisi salah, dia mengubah punggungnya menjadi batu giok. Teh hijau tidak mau. Orang yang diludahi adalah dirinya sendiri. Dan pengawal itu ditabrak oleh dirinya sendiri. Dia tidak menghukum Mengki sama sekali. Barry memberi isyarat bahwa teh hijau itu sunyi dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ketika dia tersenyum dan menutup telepon. Hanya 10 detik kemudian, telepon teh hijau berdering. Ketika dia menjawab panggilan itu, wajahnya berubah menjadi hijau. Karena itu adalah panggilan dari bos perusahaan rekamannya untuk menghentikannya. Tidak peduli seberapa sulitnya. Anda harus memahami bagaimana menjadi lembut ini adalah aturan industri hiburan. Teh hijau terbanting dengan beruang anehnya sendiri. Mengki bergumam pada Danu sambil tersenyum. Sama seperti Hua. Lihat. Pamanku sangat luar biasa. Betapa banyak masalah yang bisa diselesaikan. Sekarang saya mengerti mengapa Anda tidak pernah meminta pengawal. Danu menyaksikan Barry tidak bisa menahan rasa kagum. Ayah saya salah. Dunia pamungkas bukanlah spons. Tetapi angin sepoi-sepoi seperti Barry. Hanya perlu beberapa kata untuk menghilangkan semua masalah majikan melebihi 100 mil. Tidak perlu melakukan apa-apa. Panggilan telepon dapat melakukan segalanya, kemampuan dapat digambarkan sebagai tangan dan mata. Langkah selanjutnya adalah melalui proses akhir dari Huawei Mengki secara terperinci. Final ditentukan oleh 4 lagu. 2 lagu opsional. 1 dipilih oleh lawan.
Dan lagu yang dipilih oleh lawan akan disiapkan terlebih dahulu 10 lagu yang dapat Anda nyanyikan. Kemudian pilih penyanyi dari dalam untuk bernyanyi. Lagu terakhir. Dan lagu yang paling penting. Tidak lagi dicetak oleh para juri, tetapi dicetak oleh penonton di venue. Juga penonton di depan TV. Dikatakan bahwa musik rock yang mengalir di belakang teh hijau telah merubuhkan 5 juta pelot tentara bayaran. Dan kelompok penggemar itu bahkan memberikan tiket gratis ke venue untuk hari itu. Untuk mencapai kemenangan luar biasa di lagu terakhir. Seolah seluruh dunia tahu bahwa Menkyi tidak bisa menang. Termasuk Barry juga menaruh pikiran pada promosi dan kegiatan selanjutnya untuk mendapatkan uang. Hanya Menkyi yang sendirian. Dan ia sama gigihnya dengan juara tahta. Bersambung.